Mereka mulai briefing menjelaskan teknis acara renungan malam. Berikutnya, briefing singkat berakhir pada salah satu panitia berteriak kaget. Salah satu panitia yang kaget itu kita sebut saja namanya Lita. Wajahnya tiba-tiba pucat. Pada saat itu, perasaan Airin makin kacau lagi. Karena tahu Lita ini sepertinya memang mulai kurang fokus. Adit pun langsung mengakhiri briefing malam itu. Mereka balik lagi ke lapangan dan perasaan was-was Airin pada saat itu sampai berpikir, kenapa si Lita tiba-tiba berteriak kayak begitu? Sesampainya panitia di tenda mereka, Airin meminta mereka untuk beristirahat dahulu. Pada saat itu, Adit dan beberapa tim lainnya memilih untuk berada di gazebo, tempat mereka memasak dan menaruh barang-barang. Ada sekitar 7 orang panitia memutuskan untuk tidak tidur, termasuk Aryani. Aryani berpikir, kalau nanti dia tidur, kepalanya pasti bakal jadi pusing, jadi sekalianlah gak usah tidur. Ketika jam 12 malam, panitia ada yang ngobrol sama rekan-rekan, membahas beberapa hal. Sambil berdiri, mata Aryani mengamati ke sekelilingnya. Suasana sepi tapi sedikit ramai. Aryani melihat lagi di sekelilingnya sambil ngobrol gitu, dan tiba-tiba Aryani mematung. Rasanya tubuhnya gak bisa digerakin. Kenapa? Karena Aryani melihat sosok perempuan berdiri di depan WC umum. Sosoknya gak seram dan sosok itu cantik sekali. Perempuan itu cantik sekali, kulitnya putih pucat, saking putih warnanya sampai terlihat kontras dengan keadaan gelap di hutan itu. Bahkan, sosok tubuhnya cenderung bersinar dalam kegelapan. Rambut panjangnya saking panjangnya sampai terurai semata kaki. Bajunya seperti kerajaan zaman dulu. Baju-baju mirip zaman kolonial gitu deh. Gaunnya panjang menjuntai, warna hijau toska, pakai sabuk pinggang emas yang kontras sekali. Dan sosok itu menatap kembali ke arah Aryani. Akhirnya Aryani dan sosok itu saling tatap-tatapan. Dengan tatapan yang marah. Tatapannya seperti menghipnotis Aryani. Mulutnya gak bisa bergerak atau berbicara sesuatu. Aryani hanya bisa mendengar suara jangkrik saja. Sampai tiba-tiba Fania menarik tangan Aryani dan menupuknya dengan keras. Aryani langsung beristighfar, astagfirullahaladzim. Tubuhnya langsung jatuh, terduduk gemetar. Rasa lemas sekali sampai kaki dan badannya. Kata Fania, Aryani, lu kenapa? Akhirnya kejadian tadi mengundang perhatian. Karena penasaran, semua panitia berkerumun melingkari Aryani sambil bertanya, "Oi, kenapa woi? Kenapa woi?" Aryani cuma diam, gak berani ngomong. Aryani yakin mereka pasti bakal panik kalau tahu apa yang dilihat Aryani tadi. Apalagi tim laki-laki cuma ada si Adit dan yang lainnya adalah perempuan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, kurang lebih 2 menit dari Aryani jatuh terduduk, dari arah tenda panitia Nina berlari. Tolong, 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 semuanya tolong. Mereka semua mematung, gak bicara. Fania pun langsung berinisiatif minta Nina untuk duduk dulu supaya tenang. Baru akhirnya Nina ngomong, "Tadi aku kan lagi tidur di tenda, terus tiba-tiba Lita nangis gitu. Aku mencoba membangunkan, tapi matanya tuh gak kebuka. Dia terus menangis pelan, seperti merintih. Aku juga tanya, kenapa Lita? Tapi Lita malah balik nanya, kamu siapa?" Semua panitia langsung memeriksa tenda si Lita. Langsung bergegas memeriksa Lita. Dari jarak 2 meteran, memang terdengar suara tangisan halus yang merintih dari dalam tenda. Airin khawatir, takutnya Lita lagi sakit atau kedinginan.
Adit sama Aris juga melihat ke dalam tenda. Beberapa rekan satu tendanya, Lita itu sedang mencoba menenangkannya. Ada tim kesehatan juga yang sudah membantu untuk menyediakan obat-obatan dan mencoba untuk menyadarkan Lita dengan memberikannya minum. Ada satu orang lagi duduk di sebelah Lita sambil membacakan Al-Quran untuk bisa menenangkan suasana. Tapi Lita tetap menangis dalam tidurnya. Aryani meminta izin untuk masuk tenda, untuk ikut memastikan juga. Belum sempat kaki Aryani ini melangkah masuk ke dalam tenda, telinga Aryani samar-samar terdengar bisikan halus yang berkata, "Jangan masuk." Spontan berhentilah Aryani. Gak berani masuk, gak berani mendekati si Lita. Karena di saat yang sama juga, Aryani merasa dadanya sesak bukan main. Larangan masuk tadi dari siapa? Begitu Aryani berdiri di depan pintu tenda, Lita langsung bereaksi. Dia langsung menunjuk ke area Aryani dan tangisannya berhenti. Tangan Aryani langsung ditarik oleh Adit untuk menjauhi tenda. Dan Adit berkata, "Kita semua ke musola sekarang. Ayo, kalian bawa Nina biar dia juga ikut tenang sedikit." Aryani, Fania, dan Nina pun ditemani dengan Adit naik lagi ke atas, ke musola, jauh dari tenda. Yang lainnya diminta Adit untuk mengawasi Lita bersama teman-teman yang lain. Ada satu pembina dari mereka yang bertugas mengawasi, tapi pada saat itu pembina tidak bisa ikut menginap. Dia pulangnya habis maghrib. Pembina itu baru akan kembali besok pagi, jadi nggak ada yang bisa mereka minta bantuan. Oke, kita balik lagi ke ceritanya. Mereka pun ke atas untuk menenangkan diri. Di musola bersama 3 kawan yang lain, suasana kacau. Karena sepanjang perjalanan menuju musola, pandangan si Nina terlihat kacau dan kosong. Beberapa kali Nina bertanya, "Kenapa aku dibawa ke musola? Kenapa aku harus ke musola?" Ketika sudah sampai di musola, mereka duduk di teras sambil terus berzikir. Adit minta semua berzikir, jangan berhenti. Tiba-tiba Nina menoleh ke arahnya Aryani dan berkata, "Mereka nggak mau ada kita. Mereka terganggu. Mereka nggak ada suka kita di sini." Nina ngomong itu dengan mata terlihat kosong dan terus sedikit tersenyum. Aryani menepuk-nepuk pipinya Nina untuk beristighfar. Aryani nggak tahu kenapa bisa begini, tapi sesaat kemudian Aryani barulah ingat sesuatu. Tiba-tiba wajah perempuan berbaju kerajaan itu terlintas di benaknya. Aryani langsung ajak Adit untuk berbicara. Posisinya agak jauh dari Nina dan Fania. Aryani mulai bercerita. "Sebenarnya tadi pas briefing di bawah, aku tuh melihat ada yang ngawasin kita. Ada juga aku melihat sosok yang mengawasi mereka. Ada perempuan besar tinggi, rambutnya panjang." Sebelum mengatakan wanita itu cantik, Adit langsung motong Aryani dan bilang, "Iya, aku juga lihat. Perempuannya cantik kan?" Ternyata Adit juga melihat sosok yang sama. Sepertinya sosok itu yang terganggu. Aryani pun langsung ngomong lagi sama Adit, "Jangan bahas sekarang ya, suasana masih kacau ini, Dit." Akhirnya mereka berdua nggak ngomong kalau mereka melihat sosok perempuan. Waktu sudah menunjukkan jam 2 pagi. Suasana juga sudah lebih tenang dan adem. Dan yang lain juga memutuskan untuk kembali lagi turun ke tempat. Rencananya mereka harus membangunkan peserta jam 2:30 pagi untuk kegiatan renungan malam. Pada saat mereka kembali ke kemah, Aryani melihat semua panitia sudah duduk tenang di gazebo.
Beberapa panitia bertanya kepada Aryani, "Gimana sih Nina keadaannya? Udah tenang belum?" Aryani menjawab, "Sudah, Nina sedang tidur, tapi dipindah posisinya, berbeda tempat dengan Lita. Dan alhamdulillah juga Lita udah bisa melihat lagi dan udah mulai inget." Singkat cerita, tersisa Aris, Adit, Fania, sama ada 2 panitia lain di gazebo. Kurang dari 30 menit sebelum panitia membangunkan peserta. Panitia bersiap-siap menata lilin untuk renungan malam. Tiba-tiba, Aryani mendengar suara derap langkah kompak di atas tebing. Seperti latihan tentara dengan jumlah yang sangat banyak. Suara itu menggema. Khawatir suara derap langkah itu bisa mengganggu peserta yang sedang istirahat dan bisa membangunkan mereka. Suara derap langkah itu pun perlahan menjauh dan lama-lama menghilang. Adit menyuruh Aryani untuk tidur dan istirahat. Aryani tidak mau, katanya tanggung sebentar lagi. Semua panitia mereka sedang minum kopi sambil ngobrol-ngobrol dan segera bersiap untuk renungan malam jam 3 pagi. Renungan malam sudah berlangsung sampai menjelang subuh. Suasana yang semula tegang perlahan semakin tenang. Samar-samar terdengar suara azan yang bersahutan dari pemukiman yang tidak begitu jauh dari bumi perkemahan. Syukurlah tidak ada kejadian mengerikan setelah subuh. Acara pun berjalan lancar sampai hari siangnya. Acara penutupan juga tidak terkendala apapun. Mereka pun selesai jam 5 pagi dan mereka bergegas untuk bersiap-siap kembali ke kampusnya. Setelah berbagai kejadian yang mereka lalui, tidak semua panitia tahu mengenai kejadian tersebut. Sebenarnya hanya beberapa panitia saja yang tahu betapa menegangkannya malam yang mereka lewati semalam. Syukurlah mereka semua pulang dan baik-baik saja. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan channel Jurit Malam. Dukung terus channel ini dengan cara kamu like, komen, nonton sampai habis videonya, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan kisah-kisah horor lainnya untuk kamu. Assalamualaikum.